legislatif, tentunya sudah pastilah kita ingin melahirkan perda-perda yang berkualitas yang memang memenuhi kepada kepentingan hajat masyarakat Sumatera Utara. Kafe-kafe mana sekarang yang protes? Kita tengok, hampir semua kafe itu tidak mengapa betul. Tapi masalah semua. Masalah semua. Misalnya pendidikan, kita menghadapi masalah problem yang dihadapi para guru, gitu ya kan? Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama Media Delegasi. Pada hari ini kita berada di gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara, ingin berdialog dengan Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Sumatera Utara. Tamu kita hari ini adalah Bapak Haji Hendra Cipta, Sarjana Ekonomi. Selamat siang. Selamat siang. Bapak ya manggilnya sekarang. Oh iya, Bung Hendra. Bapak kita macam Bung Hendra ini tokoh muda yang kita lihat sangat kreatif. Beliau banyak berkecimpung di berbagai aktivitas sosial kepemudaan, bahkan beliau adalah pengurus organisasi kepemudaan juga dan aktif dalam berbagai kegiatan baik keagamaan maupun kegiatan-kegiatan yang bersifat kemasyarakatan. Apa agenda yang dijalani oleh Bung Hendra setiap hari selama beberapa hari ke depan ini? Yang pasti kalau kita sebagai anggota DPRD ya, mungkin kalau Bang Ardiansyah ini kan udah kenal kita sejak lama ya kan. Sejak masih aktivis pemuda kita udah kenal lama, guru kita juga Bang Ardiansyah ini gitu kan. Ya kalau aktivitas ya pasti persiapan kita di DPRD lah pasti. Tugas-tugas rutin, menerima tamu-tamu, menerima aspirasi masyarakat. Kemudian juga kegiatan rutin, rapat-rapat bersama pemerintah Provinsi Sumatera Utara, menyusun program pembangunan di Sumatera Utara. Jadi banyak sebenarnya yang rutin kita lakukan. Banyak hal yang dilakukan ya, di DPRD. Kegiatan aktivitas rutin ya. Okay. Memang kalau masyarakat lihat di luar, gedung DPRD ini macam sepertinya nggak ada kegiatan gitu. Tapi sebenarnya full kegiatan di DPRD. Full kegiatan ya, walaupun di masa pandemi ini ya. Iya terus. Jadi tidak ada kata istirahat atau karantina mandiri perorangan karena situasi COVID ini. Iya, tetap kita waspada dengan COVID ini, tapi tetap aktivitas tugas-tugas kita sebagai kewajiban kita kepada konstituen masyarakat Sumatera Utara kan harus kita penuhi. Kalau tidak nanti agenda pembangunan Sumatera Utara terhenti kalau DPRD ini membatasi kegiatannya gitu. Jadi DPRD ini terus melakukan kegiatan ya rutin saja gitu. Bung Hendra selaku ketua fraksi PAN, banyak kebijakan yang dilakukan oleh fraksi PAN sendiri dalam rangka menyahuti keinginan-keinginan masyarakat atau memperjuangkan aspirasi-aspirasi masyarakat. Terkait dengan kedudukan sebagai anggota DPRD, apa yang sedang akan dilakukan oleh DPRD Sumatera Utara dalam rangka mendukung pemerintah Provinsi Sumatera Utara? Yang pasti kalau di fraksi PAN, karena memang ini adalah lembaga legislatif, itu kan, artinya konsentrasi kerjanya itu kan di 3 hal saja gitu kan. Seperti kita ketahui bersama, menyangkut pengawasan atas kinerja pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kemudian fungsi penganggaran, budgeting, kemudian juga fungsi legislasi gitu. Jadi kalau fraksi PAN memang tentunya karena kita bagian dari pendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang kemarin kita usung dan terpilih, ya kita berkewajiban menjaga ritme pembangunan yang direncanakan oleh gubernur terpilih yang kita usung bersama-sama. Jadi tetap saja fraksi PAN sebagai lembaga legislatif, walaupun kita partai yang mengusung pasangan tersebut, kita tetap melakukan pikiran-pikiran kritis tetap kita sampaikan agar rencana-rencana, janji-janji, visi misi pada saat pilkada yang lalu itu bisa dikawal bersama-sama, termasuk juga dari fraksi PAN. Jadi banyak hal yang kita lakukan, mulai dari fungsi budgeting, penganggaran agar bagaimana anggaran itu tepat sasaran dan sebagainya. Kemudian juga fungsi legislatif, tentunya sudah pastilah kita ingin melahirkan perda-perda yang berkualitas yang memang memenuhi kepada kepentingan hajat masyarakat Sumatera Utara. Kemudian yang terakhir ya tadi itu kita mengawasi. Nah, dari hasil pengawasan kita itu memang banyak masalah di Sumatera Utara ini, seperti kita ketahui bersama-sama.
ya lazim dalam sebuah birokrasi pemerintahan pasti banyak sekali celah-celah. Nah, itulah tugas kami untuk mengawasi itu gitu. Jadi pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga nggak bisa menganggap bahwa DPRD atau khususnya fraksi PAN itu walaupun bagian dari pendukung pada saat lalu tidak bisa kritis, nggak bisa. Tetap kita harus kritis pada pemerintah Sumatera Utara Gubernur Edi Rahmayadi. Kita tahu bahwa Bung Hendra ini adalah sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara tapi fokus di Komisi 5, Komisi E. Komisi E itu kan terkait dengan pemberdayaan masyarakat atau sosial, kesehatan dan pendidikan mungkin. Bisa dijelaskan fungsi daripada Komisi E itu? Ya, kebetulan kalau kita kan Bang di Komisi E sebagai wakil ketua. Wakil ketua Komisi E yang membidangi persoalan KESRA, kesejahteraan rakyat. Nah, ini menyangkut banyak hal karena ini komisi yang kami pikir nih komisi yang bersentuhan kepada semua kepentingan publik, masyarakat. Mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, kemudian sosial, tenaga kerja, kemudian pemuda dan olahraga, pemberdayaan perempuan. Banyak kita yang menjadi konsentrasi dari Komisi E yang menyangkut semua kepentingan masyarakat Sumatera Utara khususnya di bidang kesejahteraan rakyat. Makanya dalam sehari-hari kami itu selalu mendengar menghadapi persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat. Misalnya persoalan buruh. Sampai hari ini hampir setiap hari buruh itu melakukan pengaduan kepada kita di Komisi E. Kemudian persoalan pendidikan, persoalan kesehatan, apalagi sekarang persoalan kesehatan menyangkut penanganan COVID-19. Kemudian belum lagi persoalan yang memang rutin gitu kan di luar COVID-19 di bidang kesehatan. Kemudian di bidang sosial misalnya, sekarang bidang sosial kita banyak lihat ya masyarakat mungkin akibat terdampak persoalan ekonomi semakin banyak masyarakat tuh yang jatuh derajatnya menjadi masyarakat tidak mampu. Ini yang kami hadapi sehari-hari di Komisi E dan alhamdulillah itu memang keinginan kita Bang dari awal untuk masuk DPRD harus masuk di Komisi E. Jadi kita nggak milih komisi yang lain Bang, kita pilih komisi yang bersentuhan sama masyarakat. Lebih dekat ke masyarakatnya. Dan yang dihadapi masalah semua. Semua. Misalnya pendidikan, kita menghadapi masalah problem yang dihadapi para guru misalnya, ya kan? Kalau di kesehatan ya tadi itu persoalan tenaga kesehatan, persoalan hak-hak buruh kalau di bidang perburuhan, pemuda misalnya sekarang ada banyak atau 3-lisme atau 4-lisme KNPI segala macam. Ini kan harus kita hadapi, kami di Komisi E menghadapinya itu dengan dengan terbuka, kemudian memberikan solusi kepada semua persoalan yang ada. Gitu. Jadi kalau kita lihat sekarang di masa pandemi ini itu ada keinginan untuk melaksanakan pertemuan tatap muka bagi pelajar yang walaupun sekarang lagi ditarik kembali statement itu, apakah upaya-upaya mencapai pertemuan tatap muka, pembelajaran tatap muka itu sudah memenuhi aturan yang baku atau tidak? Karena permasalahannya banyak guru-guru itu juga belum mendapatkan tes vaksinnya. Dorongan apa yang dilakukan oleh fraksi oleh komisi dalam hal ini DPRD lah secara kelembagaan agar guru itu mendapat prioritas utama? Ya sebenarnya kalau menyangkut persiapan kita Sumatera Utara untuk menyambut pertemuan tatap muka bagi semua sektor pendidikan kita mulai dari tingkat TK sampai perguruan tinggi, ini sebenarnya kita sudah siap sebenarnya. Kampus, sekolah-sekolah semua sudah siap untuk melakukan pertemuan tatap muka. Karena hampir kita 2 tahun ini anak-anak kita itu kan dirumahkan kemudian dan membuat kualitas pendidikan kita itu menjadi turun sebenarnya. Walaupun karena ada anak misalnya yang dia tidak pernah ke sekolah, kemudian kita di rumah juga tidak bisa mengontrolnya. Artinya secara kualitas pendidikan pasti kami yakini akan mengalami penurunan secara kualitas. Kami sudah berkunjung ke hampir semua kabupaten kota di Sumatera Utara dari Komisi E ya. Dan kami melihat sekolah itu sudah siap untuk menerima tatap muka gitu. Kita sudah siap persiapannya mulai dari protokol kesehatan. Semua sekolah sudah punya tempat bak cuci tangan, kemudian termogan dan sebagainya. Itu sudah Januari. Malah di provinsi lain Sumatera Barat itu sudah mulai dari Januari. Aceh juga sudah mulai dari Januari lalu. PTN-nya. Iya. Kita ini baru memulai gitu. Memang angka peningkatan COVID-19 kita kan cukup
tinggi Iya, ya. iya. Tapi kan itu terkonsentrasi tidak di semua kabupaten, ada dikonsentrasi di Medan misalnya atau seputaran Mewidang dan sebagainya. Tapi ada kabupaten yang sebenarnya yang memungkinkan buat di pertemuan tatap muka gitu. Iya. Ya di daerah-daerah perkampungan kabupaten-kabupaten itu mulai dari TK SD itu sebenarnya bisa kita lakukan. Bisa dilakukan. Bisa Ya? dilakukan. Artinya bahwa di daerah-daerah kabupaten kota Sumatera Utara kesiapan untuk PTM itu sudah bisa diterapkan. Dan aturannya sudah diatur. Misalnya protokol kesehatan yang sudah diatur. Misalnya pertemuan tatap mukanya 50%. Tidak boleh, sisa 50% ini dibuat aplusan. Ya, perusahaan. Ini 50% nih, minggu ini 50% ini, minggu depan 50% yang kemarin dirumahkan itu. Iya. Nah, jadi itu gampang mendeteksi misalnya ada tertular siswa kita. Kita tinggal lihat dia di minggu keberapa. Nah, ketika sudah tahu dia masuk di sekolah di minggu yang rombongannya itu, semua itu dilakukan tes gitu kan. lagi, Nah, atau dikarantinakan dulu selama 14 hari. Nah, kan banyak. Sebenarnya sudah siap. Metode bisa. Cuma memang yang mungkin yang dipikirkan oleh Pemprov Sumatera Utara itu menyangkut disiplin masyarakat Sumatera Utara. Iya. Itu karena memang kita harus kita akui kita lemah dalam disiplin dalam penanganan masalah COVID-19 ini. Masyarakat kita ini awal-awal memang tertib gitu karena penuh ketakutan gitu ya Bang ya. Sekarang orang udah biasa aja. Iya. Udah ya, corona lah gitu dia. Nah, tapi ternyata itu meningkat gitu. Nah, jadi memang apalagi ini pertemuan tatap muka di banyak kesempatan tuh aku selalu bilang ke radio kemana ketika wawancara bilang sebenarnya butuh disiplin masyarakat. Karena anak-anak itu bukan tertularnya nanti di sekolah. Ya. Justru dia dari rumah menuju ke sekolah. Karena dia akan menggunakan angkutan umum. Apakah angkutan umum kita ini sudah memenuhi standar? Protokol kesehatannya? Kan enggak. Iya. Kita tahu amburadul gitu, ya kan? Kemudian begitu juga nanti dari sekolah pulang. Anak-anak ini kadang-kadang nggak pulang ke rumah. Iya. Dia kantin, kafe, duduk-duduk. Makanya ini butuh semua elemen masyarakat agar pertemuan tatap muka ini didukung. Cara mendukungnya itu ya Tetap menjaga prokesnya ya. prokes. Misalnya nih kafe mana sekarang yang prokes? Kita tengok hampir semua kafe itu tidak melakukan protokol kesehatan. Nanti anak-anak sekolah masuk, anak kuliah masuk, pasti nongkrongnya di situ. Iya. Bisa nggak kafe membatasi? Karena ada aturannya tuh Bang. Iya. Aturannya tuh 50% juga dari pengisi kafe itu untuk dibolehkan. Kapasitasnya. Iya, kapasitasnya itu dibatasi kapasitasnya. Itu yang hari ini dan ditambah lagi memang masih lemah koordinasi antar OPD yang ada di Sumatera Utara. Ya itu kan misal kita menyangkut alat angkut anak-anak dari rumah ke sekolah. Kan menyangkut dinas perhubungan. Ya. Ya kan dinas perhubungan yang mengaturnya. Maka butuh ada koordinasi dengan dinas perhubungan. Bagaimana mengaturnya? Nah, kemudian yang tadi yang yang di kafe-kafe tadi penertiban gimana? Satpol PP kan butuh semua koordinasi. Jadi bukan hanya di dinas pendidikan aja. Berarti keterlibatan masyarakat juga sangat diharapkan Paling ya. Kan? penting, Apalagi ya. organisasi-organisasi masyarakat di Medan ini kan banyak apa ya? Boleh dikategorikan provinsi sejuta ketua katanya. Iya, semua ketua. Nah, jadi karena banyaknya ketua ini kita yakini ketua-ketua itu bisa memberikan Yang ngomong juga ketua. Gimana kita? bisa memberikan perhatian yang baik ya kan dalam rangka mendukung program pemerintah ini. Harusnya iya. Jadi harus didukung semua elemen masyarakat. Ormas, OKP dan sebagainya harus mendukung. Agar kalau ini kita menurun, misalnya kurvanya menurun, kan pemerintah akan semakin pede. Sumatera Utara memberi kesempatan membuka. Jadi kalau itu semakin turun, kemudian kan roda perekonomian akan bergerak. Terkait dengan normal. situasi pandemi saat ini, kalau dilihat daripada potensi pembangunan fisik lah dalam hal ini di Sumatera Utara, bagaimana? Ada penurunan sejauh mana itu? Sebenarnya kalau dari sisi pembangunan fisik ya, kita sudah cukup bagus sebenarnya ya. Sebelum masa pandemi itu Pemprov Su kan membuat target jalan mantap, istilah mereka itu jalan mantap. Itu perbaikan infrastruktur yang di bawah kewenangan provinsi. Dan kita harus lihat juga memang ada upaya-upaya perbaikan di jalan-jalan kita, jembatan dan sebagainya. Dari sisi pembangunan sebenarnya cukup inilah. Cuma memang kelemahan Pemprov Su itu tidak memberikan informasi kepada masyarakat banyak apa prestasi yang sudah dilakukan oleh pasangan Era Mas ini ketika hari ini gitu. Itu memang lemah memberikan informasi. Artinya dari bidang kehumasan, bidang informasi dan komunikasi pemerintah Provinsi Sumatera Utara itu sangat lemah. Padahal prestasinya banyak. Artinya publikasinya belum maksimal. Kenapa publikasi belum maksimal? Pertama pasti
komunikasi dari yang tadi itu ya, karena mengatur kan humas dan infokom gitu ya. Iya. Tapi juga kan berhubungan dengan rekan-rekan di media. Media. Sejauh mana pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui dinas-dinas terkait itu membangun komunikasi yang bagus dengan seluruh media yang ada di Expose-nya ya. Iya. Misalnya harusnya ada expose berkala ini Iya. loh yang disampaikan keberhasilan program yang disampaikan. Kan nggak mungkin kami di DPR walaupun Iya. kami dapat itu dalam rapat-rapat informasi kita sudah melakukan Tapi banyak tidak hal. kapasitasnya Ya kan mengekspos kapasitas itu. kita tugas kita mengekspos keberhasilan Pemprov. Ya mereka yang mengekspos itu gitu kan. Nah, misalnya banyak sebenarnya program yang sudah berjalan di pasangan di gubernur dan wakil gubernur kita sekarang ini. Banyak sekali misalnya peningkatan honor guru honor itu per jamnya dari 50.000 jadi 90.000 itu kan nilainya Ada signifikan. peningkatan. Kemudian tahun ini misalkan kami dinas pendidikan ada bantuan operasional pendidikan buat siswa-siswi SMA SMK se-Sumatera Utara baik negeri maupun swasta. Itu 35.000 per bulan per orang. Kali sekian ratus ribu siswa. Itu bantuan operasional pendidikan diberikan kepada masyarakat melalui siswa 35.000 ke sekolah dan digunakan buat Per bulan tuh? per bulan. Besar juga. Artinya nanti uang sekolah kan bisa dipotong di situ. Seperti BOS. Iya. Kan ya BOS atas ada kita Iya. ada di Sumut ini semacam BOS juga dia namanya BOP bantuan personal pendidikan 35.000 rupiah. Besar ya, lumayan. Tapi nggak tahu orang kan. Iya. Padahal itu kalau Ketua delegasi aja nggak tahu bosnya nih ada program seperti ini. Ya itu makanya kita dapat informasi dari makanya kan legislatif. kenapa seperti itu? Kami tahu di legislatif, cuma kan nggak kapasitas kita Iya. mempublikasikan itu. Tapi yang memperjuangkan itu menjadi Kita- anggaran kan DPR kan. Pasti Nah, itu. kita bagian dari itu yang memperjuangkan itu. Malah kalau dalam setiap reses ya mau nggak mau kita Nah, itu harus kan prestasi sampaikan. DPR juga memperjuangkan Iya. kepentingan masyarakat. Ya kita sampaikan dan misalnya dalam reses kita sampaikan bahwa ini kita tapi kan harusnya Pemprov yang Pemprov, lebih ya. dengan cara tadi itu membangun informasi komunikasi dengan seluruh media cetak elektronik yang ada di Sumatera Utara ini loh expose misalnya 3 bulan Iya. per triwulan misalnya kan sampaikan ini ya capaian pembangunan Sumatera Utara indikatornya ini sampaikan ke kawan-kawan media pasti kawan-kawan media akan mempublikasikan dengan sendirinya gitu. Nah, kalau kita lihat bahwa aktivitas Bung Hendra ini kan cukup padat selain di DPRD, di komisinya juga dalam rangka pelaksanaan sistem kerjanya. Kemudian Bung Hendra juga pimpinan partai politik. Kan banyak kegiatan juga yang harus dilaksanakan dalam rangka membangun Partai Amanat Nasional di Sumatera Utara. Sampai sejauh ini apa yang sudah dilakukan juga dari aktivitas Bung Hendra sebagai pimpinan di DPW PAN Sumut? Ya kalau pimpinan partai kan Bang Ardiansa juga pimpinan partai gitu kan. Yang kita lakukan kan tetap sama gitu kan. Ya pasti partai melakukan langkah-langkah awal konsolidasi, kemudian perkaderan untuk penguatan basis-basis kita di internal gitu kan. Masa kita berbeda nama partai pasti sama gitu. Cuma mungkin ya tergantung jangkauan kemudian masing-masing partai berbeda-beda gitu kan. Ya kalau kami di PAN pasti tahap awal hari ini sedang melakukan konsolidasi tingkat partai. Mulai dari daerah, sekarang sudah mulai ke cabang-cabang gitu kan. Karena memang pemilu akan datang itu menarik itu. Menarik ya. Iya, karena memang di tahun yang sama ada pemilu yang berbarengan gitu kan. Yang luar biasa pelaksanaannya. Iya, dan pengalaman kita yang lalu ketika pemilu disatukan dengan Pilpres itu kan menyisakan banyak persoalan gitu. Iya, Nah, iya. ini juga akan sama gitu kan. Pasti persoalannya hampir mirip-mirip pada saat itu nanti dilakukan 2024. Jadi kalau sama aja kita seperti yang dilakukan Bang Ardiansa. Itu sama, nggak ada yang berbeda. Bu Hendra ini selalu mengkait-kaitkan, padahal kita mau tanya beliau ya kan. Tapi itulah beliau ini memang sangat sangat terbuka, sangat care. Jadi kita pemirsa kita ini dilatih sama Bang Ardiansa ini. Jadi udah terlatih. Jadi mulai dari kita pemuda jadi memang harus menguasai medan gitu kan, menguasai masuk lapangan. Jadi ya duduk di DPRD ini kan abang tahu kita prosesnya panjang 20 tahun baru bisa jadi anggota DPRD, bukan baru semalam masuk partai langsung jadi anggota DPRD. Betul. Jadi kita tahu Kita sangat tahu perjalanan politik daripada Bung Hendra ini. Dari kami
mencoba membangun sistem basis kepemudaan dan sebagainya. Tapi itulah perjuangan dan usaha sudah berjalan dan hasil sudah dihadapi, tinggal beliau mengerjakannya pada saat ini. Iya. Hasil tadi. Nah, kemudian aktivitas apa yang dilakukan selain berpartai, selain di DPR, aktivitas lainnya apa sekarang, Bung Hendra? Aktivitas lainnya kembali ke basis. Kita kan ini musisi, Bang. Oh iya. Nah, kita dulu masa kuliah tuh musisi, kemudian aktivis mahasiswa. Hobi musik juga ya? Iyalah. Abang pura-pura nggak tahu lagi apa. Jadi sekarang kembali membangun komunitas kawan-kawan di musik. Itu ada Serikat Pekerja Musik Indonesia sama kawan-kawan. Kemudian mulailah yang dulu nggak sampai cita-cita misalnya kan, nggak bisa buat album musik. Nah, sekarang kita sedang membuat, sedang mempersiapkan album musik. Karena medianya banyak sekarang. Iya. Nah, sedang ya sama seperti delegasi lah, kita sedang menyiapkan juga podcast. Iya. Nah, mungkin kalau kita buat podcast bisa menyanyi delegasi nanti. Kita mau buat juga podcast nanti. Bagus tuh ya. Jadi kita mulai ke situ nih, Bang. Karena memang perkembangan media, khususnya media sosial, ini harus kita manfaatkan semaksimal mungkin gitu. Ya, kita mungkin belum terlalu tua lah, Bang, ya, untuk mengikuti perkembangan zaman itu. Masih ada kesempatan untuk masih ada, merubah, ya. memperbaiki. Karena generasi kita ini kan, Bang, generasi antara nih. Ya. Kita generasi patok lele juga, cuma generasi ya Android juga kan, Ya. pas di tengah kita. Generasi yang sekarang, generasi Android, dia nggak kenal patok lele, karena dia udah terputus generasinya. Betul. Kita lah generasi antara itu. Ya sekarang ke situ lah, Bang, mengurus kawan-kawan, komunitas. Jadi talent, misalnya talent kita Sumatera Utara ini kan nggak kalah sama talent-talent dari Jawa sana. Inilah kita dorong, kita kasih motivasi ya, agar mereka bisa berkembang, nggak kalah kita. Misalnya film, kita pernah kok si Dedi itu buat film tarafnya nasional, udah bisa diputar di 21 waktu itu. Itu anak Medan gitu. Iya. Nah, kita juga tuh yang awal memberikan motivasi awalnya gitu. Jadi banyak sebenarnya, Bang, bakat kita tuh. Ya balik ke situ lah. Oke, kita tahu bahwa 2024 Sumatera Utara juga tuan rumah PON. Ya. Di DPR dalam rangka mendorong pemerintah provinsi mempersiapkan sarana prasarana maupun tenaga atlet dan sebagainya, apa yang dilakukan oleh DPRD dalam mensupporting Pemprov Sumut dalam rangka persiapan PON 2024 nanti? Ya, kalau persiapan PON, karena DPRD ini fungsinya budgeting, ya pastilah kita mengalokasikan, mendiskusikan dengan dinas terkait, Dispora khususnya, dan KONI untuk menyusun program. Mereka membuat program, kemudian kita mendiskusikan persoalan budgetnya agar prestasi atlet kita itu bisa bersaing di tingkat nasional. Apalagi kita nanti itu statusnya tuan rumah. Ya, kalau bisa kita punya prestasi, kita berhasil sukses sebagai tuan rumah, jadi sukses juga prestasi olahraganya. Dan melihat di KONI sudah mulai persiapan awal, walaupun kami melihat belum maksimal ini dukungan oleh pemerintah Sumatera Utara. Memang tidak harus semua cabang olahraga yang harus kita support secara maksimal. Ada cabang olahraga yang memang idola, yang selalu mendapatkan medali-medali bagus di Indonesia. Wusu misalnya, wusu itu kan kita Sumatera Utara itu yang membuat wusu kita bisa ke taraf internasional itu ya Sumatera Utara gitu. Ada beberapa yang lain tuh yang memang identik dengan Sumatera Utara yang harus kita kita dorong lah gitu. Tapi bukan hanya itu, kami di Komisi E juga diskusi menyangkut persiapan sarana prasarana PON-nya. Sampai hari ini kita belum melihat sumber untuk pembangunan venue dan segala macam. Kami belum melihat dari Dispora itu memberikan solusi terhadap pembangunan stadion, venue-venue olahraga yang akan dibangun di Kuala Namu itu. Walaupun sport center sudah dinyatakan rencana pembangunannya. Iya, sudah direncanakan, katanya sudah ada desain engineering detailnya. Detail itu kan di idenya sudah ada, tapi untuk mengeksekusinya kan butuh uang. Uang kita ada nggak Sumatera Utara untuk membangun sport? Karena setahu kami sudah koordinasi ke Kemenpora, nggak ada anggaran dari mereka, hanya memberikan bantuan sekedar saja gitu. Jadi jangan berharap PON stadionnya uangnya dari Kemenpora, enggak. Tetap dari kita. Sumbernya dari mana? Kemarin itu yang diusahakan oleh Pemprov, saya dengar, cuma belum berhasil. Kita mau ada pinjaman ekonomi dari pemerintah
pusat gitu kan. Iya. Sekitar 5 triliun, tapi ternyata nggak berhasil juga kita dapatkan itu. Kemarin tuh kalau berhasil tuh setengahnya akan digunakan buat membangun sport center yang ada di Sumatera Utara. Jadi masih panjang lagi kalau cerita sport center ya, karena belum nampak. Belum lagi kita diskusi menyangkut kalau sport center ini jadi atletnya bukan atlet, ini kan jadi sarana. Jangan seperti Palembang itu jadi kota mati, jadi venue mati. Nggak ada yang ngelola. Iya. Siapa yang mau di situ? Makanya di sana mereka buat badan sendiri yang mengelola itu. Itu pun belum berhasil menggunakan, karena habis, kalau nggak ada kegiatan olahraga itu habis. Iya. Kosong mau aja. digunakan apa ya? Makanya itu sampai ke situ kita sudah mengkaji. Tapi memang pembangunannya sampai sekarang kita belum melihat progresnya. Celahnya dari mana nih sumber keuangannya gitu. Uang kita terbatas, abang kan tahu. Jadi kegiatan aktivitas lain, olahraga atau apa? Olahraga udah Hendra gimana? nggak sempat lagi olahraga, main catur aja. Itu pun di komputer. Tapi nampak energi kok kita melihat. Kayaknya potensinya ada isu yang berkembang ya kan, dipersiapkan bakal mau maju di Deli Serdang katanya ke depan. Apa itu benar itu Bang Hendra? Kalau itu ya tergantung momentum politiknya bang, ya kan. Kita kan politik ini kan suksesnya tergantung momentum ya. Karena ketika kita jalan-jalan ke beberapa kecamatan ya kan, bahasa itu sudah santer kayaknya. Bung Hendra ini mau ditampilkan menjadi calon bupati Deli Serdang nih. Ini hati-hati kita ini ngumpangnya bahaya. Tapi enggak, dia potensi muda, dia orangnya kreatif, dia orangnya energik, dan kita melihat potensi muda ini perlu kita kembangkan, kita explore, dan itu kita berharap Bung Hendra ini mampu untuk melakukan itu. Banyak hal yang bisa dilakukannya karena beliau orangnya sangat jenius, saya melihat. Jenius, ngeri kali ya. Semakin sore semakin ngeri apa ya. Tapi sebenarnya kan gini dia bang ya, seperti yang kita lah yang lahir dari aktivis pemuda, aktivis mahasiswa, pasti ketika kita dikasih tugas hari ini masyarakat percayakan bagi anggota DPRD, kita kerjakan sebaik-baiknya. Nanti masyarakat akan lihat ini betul nggak Hendra ini kerjanya selama DPR, paham dia nggak fungsinya sebagai anggota DPRD, ada nggak manfaatnya sebagai anggota DPRD memperjuangkan kepentingan masyarakat, misalnya paling minimal kepentingan masyarakat konstituennya, kalau tidak bisa masyarakat seluruhnya. Ya kalau masyarakat konstituennya bisa terpuaskan, bisa saja dapat momentum-momentum yang lebih dari yang disampaikan oleh abang tadi. Ya persoalan pilkada sampai hari ini memang kita jawab aja dengan kerja-kerja bang. Kita rajin turun ke masyarakat, mendengar. Masyarakat itu sebenarnya nggak payah, ya bang. Ya kan? Kita mau dengar aja, biayanya juga nggak mahal. Kita mau dengar bicara, suatu kepuasan bagi mereka, kita datang gitu. Masalahnya pemimpin tuh jarang datang ke tengah mereka gitu. Ya, tapi Bung Hendra kan rajin datang, kita menurut abang cuman ya kita sebisa mungkin yang harus sering ke bawah. Jadi bang ini ya kita sampaikan ya, pada pemilu 2019 yang tersisa di pemilu yang hari ini anggota itu hanya nggak sampai 20 orang. Hasil pemilu 2019 yang incumbent ya, sisanya 80 orang. Orang baru. Artinya 80 orang yang lalu itu tidak terpilih lagi di pemilu yang lalu itu gitu kan. Ini pasti ada persoalan. Persoalan misalnya komunikasi yang itulah kita kaji-kaji lah itu. Makanya hari ini kami di DPRD berorientasi untuk terus bersentuhan sama masyarakat. Mungkin dulu itu kesempatan untuk bertemu sama masyarakat itu terbatas. Sekarang kami perbanyak. Ada sosialisasi perda, ada kegiatan-kegiatan lain yang memang harus sering ketemu sama masyarakat. Dari situ baru kita tahu masalah-masalah yang dihadapi masyarakat kita. Kita nggak bisa dapat itu bang. Misalnya problem masyarakat itu di dalam ruang-ruang rapat. Di dalam rapat-rapat seperti ini kita nggak bisa dapat. Paling banyak itu adalah laporan keberhasilan. Laporan kegagalan itu akan dipotong, nggak sampai ke kita. Nah kita bisa dapat itu kalau kita rajin turun. Nah itulah salah satu hikmah adanya pandemi ini Pak. Jadi ada pandemi COVID-19, anggota DPRD Sumut khususnya itu membatasi dia keluar provinsi. Kemarin tuh ya, kami setahun itu berkeliling se-Sumatera Utara. Berarti penganggaran untuk kegiatan kunjungan kerja keluar provinsi dibatasi, tapi di dalam dimaksimalkan. Ya kan bisa dialihkan. Tapi
yang kita dapat itu ya tadi itu kemarin saya ke tebing waktu masa pandemi itu ada SMA yang banjir. Iya. Ya, itu kemudian ada SMA misalnya yang mau runtuh sekolahnya karena abrasi sungai. Iya. Terus ada sekolah yang akses menuju ke sekolahnya itu jalannya rusak parah. Itu bisa kita dapat karena ada pandemi ini. Kalau enggak, kemarin itu kita akan berkunjung keluar provinsi saja, kita nggak sempat mendengar, melihat langsung masalah yang ada di masyarakat. Iya. Jadi salah satu ya hikmah ya bagi kami di DPRD ini dari COVID-19 ini berkembang, itu kita semakin sering turun ke masyarakat, terus tahu problem-problem kepala sekolah problemnya apa. Iya. Kan selama ini kita hanya menyalah-nyalahkan gitu kan. Benar, tapi kita nggak tahu mereka juga ada masalah yang mereka hadapi gitu kan. Guru, tenaga kesehatan kita yang selama ini mungkin di masa Covid ya, sambil lalu saja kita, ternyata banyak sekali problem-problem di bawah itu. Nah, kita mendengar terus catat itu kita bawa dalam ruang rapat. Karena itu kalau kita tunggu dari SKPD terkait nggak akan sampai ke kita masalah-masalah yang dihadapi masyarakat kita. Ternyata ada hikmah kita jemput bola informasi gitu dia. Iya. Sahabat delegasi sekalian, banyak hal yang sudah kita bicarakan. Mungkin ada beberapa yang perlu kita minta closing statement daripada Bung Hendra ini, karena kita berharap ke depan akan lebih baik lagi Provinsi Sumatera Utara dikawal oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara. Silakan Bung Hendra. Apa nih? Sampaikan closing statement-nya. Ya pasti closing statement-nya, terima kasih Bang Ardiansyah bersama rekan-rekan dari podcast media delegasi sudah maulah bincang-bincang. Sebenarnya banyak kita bisa bincangkan ini Bang. Bila perlu kita satu hari satu malam ini podcastnya kan. Ya kan, karena memang menarik kalau diskusinya itu ketemu dan nyambung gitu kan. Kita bisa banyak. Terima kasih sudah mau berbincang-bincang bersama kami ya. Walaupun hari ini sebagai anggota DPRD, tetapi tetap kami ini bagian dari masyarakat. Bagian masyarakat yang mungkin hari ini dapat kepercayaan untuk memperjuangkan hak-hak dan kepentingan masyarakat. Nah, pasti kami juga berharap media juga bisa memantau dan bekerja sama. Memantaunya artinya jangan melihat dari sisi kekurangan-kekurangan yang ada di DPRD ini. Berikan informasi yang dibutuhkan oleh DPRD ini yang valid, faktual, sehingga itulah modal kami untuk memperjuangkan semua kepentingan. Karena media, kemudian LSM, DPRD itu kan civil society yang harus bersama-sama bekerja untuk membangun Sumatera Utara. Jadi kami berharap ini podcast ini bisa sebagai langkah awal kita bisa membangun hubungan dengan media bisa lebih baik lagi gitu kan. Dan tentunya kami berharap kami di DPRD yang tadi itu butuh saran, butuh informasi dari rekan-rekan di media. Kemudian tentu juga mengawasi media ini kan bukan hanya mengawasi pemerintah, bisa juga mengawasi kerja-kerja kelembagaan, misalnya lembaga DPRD ini. Karena banyak juga yang harus diberikan kritik kepada DPRD dan itu bagi kami di DPRD ini dan terbuka. Saya pikir itu Bang yang sebagai closing statement. Mudah-mudahan kita Sumatera Utara ini semakin baik, khususnya media delegasi semakin berkembang, subscribernya bisa semakin banyak gitu ya kan, dan kita bisa berbuat maksimal buat kepentingan masyarakat Sumatera Utara. Dan Bang Ardiansyah sebagai guru politik kami, guru politik saya ini ya, orang-orang seperti abang ini harus duduk di DPRD ini ya. Kita cari cara bagaimana ya itu sama-sama pikirkan gitu. Karena sekarang itulah nilai demokrasi kan. Demokrasi mau dia orang pintar, mau dia orang bodoh, mau dia penjahat, sama nilainya di mata demokrasi. Bagaimana kita bisa mengisi sebenarnya DPRD ini punya kualitas, pasti harus diisi oleh orang-orang yang tepat seperti Bang Ardiansyah. Itulah Bang sebagai closing statement kita. Gantian kita ngumbangnya. Oke, sahabat delegasi, cukup asik kita bicara dengan beliau ya, Bung Hendra Cipta ini. Sangat kreatif beliau ya, sangat energik. Kita berharap dia diberikan kesehatan, terus semangat, terus membangun Sumatera Utara, jadi lagi pemimpin yang terbaik di Sumatera Utara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.